Shalom, shalom. Shalom. Kita mengucap syukur pada pagi hari ini kita dalam persekutuan yang indah. Pemerintah Republik Indonesia menghimbau dalam 2 pekan ke depan ini kita beribadah di rumah masing-masing. Maka pada hari ini Gereja Kami Injil Indonesia Jemaat Villa Mahkota beribadah di rumah masing-masing dan kita belajar melalui firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan menjelaskan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau dan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Firman Tuhan pada hari ini menjelaskan kepada kita di dalam Yesaya 41 ayat 10, demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kepada kemenangan. Maka hari ini kita belajar dengan satu tema, yaitu jangan takut. Yang membuat kita takut adalah pandangan kita dan pikiran kita yang kita arahkan kepada besarnya persoalan hidup yang kita hadapi. Apakah itu pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, sakit penyakit, maka hati kita ditutupi oleh besarnya pergumulan sehingga kita merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya. Ketakutan membuat kita cemas, gelisah dan khawatir, tetapi percayalah kepada Tuhan Yesus, maka Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana cara untuk mengatasi ketakutan? Yang pertama, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan menjelaskan kepada kita, berserulah kepada Tuhan dan menyerahkan persoalan hidup, maka Ia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Maka Alkitab menjelaskan perempuan Kanaan berseru-seru kepada Yesus bahwa anaknya kerasukan setan, maka pada akhirnya Tuhan menyembuhkan anak karena iman daripada ibu ini. Demikian juga Raja Yosafat mengalami ketakutan dan mencari Tuhan dan berpuasa, dan Tuhan membuat penghalang Bani Amon dan Bani Moab, sehingga rakyat Yehuda, Yerusalem, demikian juga rakyat di sana memperoleh kemenangan dan memperoleh harta dari peperangan tersebut. Maka di sini dikatakan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka pada hari ini juga kita mengalami ketakutan tentang virus corona. Tetapi Alkitab ini sudah menjelaskan, carilah Tuhan. Dan juga perempuan-perempuan Kanaan, demikian juga Raja Yosafat telah membuktikan ketika dia mencari Tuhan maka ia mendapat jalan keluar. Maka hari ini juga saya menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Demikian juga pada pagi hari ini kita mendapat kesempatan beribadah bersama keluarga. Kita adakan perenungan, kita baca firman Tuhan, dan kita sharing satu dengan yang lain supaya Tuhan menolong dan memberkati kita. Hal yang kedua, berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan menjelaskan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dan kita percaya bahwa anak-anak Tuhan itu di doanya dijawab oleh Tuhan. Karena Markus 11 ayat 24 juga mengatakan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dalam Yohanes 14 ayat 14, jika kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Alkitab mencatat dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 12 sampai dengan 40, di mana Paulus dan Silas ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara Filipi. Pada saatnya mereka ini kehilangan harapan, tetapi mereka berseru di hadapan Tuhan. Dia memuji Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, dan pada akhirnya terjadi gempa bumi dan kepala penjara memanggil dan ia dibebaskan. Maka hari ini saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara, bagaimana mengatasi ketakutan? Yang pertama, kita mencari Tuhan, yang kita berdoa sungguh-sungguh dengan segenap hati bersama dengan keluarga kita. Saya percaya Tuhan akan menolong dan memberkati. Hal yang ketiga, bagaimana kita mengatasi ketakutan? Kita harus miliki keberanian dengan iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dan Alkitab menjelaskan di mana Daud melawan Goliat dan dia katakan, engkau datang membawa tombak dan lembing, aku datang membawa nama Tuhan Allahku. Maka di sini Daud mengandalkan Tuhan untuk melawan Goliat. Maka pada hari ini juga banyak Goliat-Goliat yang berkeliaran. Salah satunya adalah virus corona.
Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mengandalkan iman, maka kita akan terhindar dari virus corona. Dan Daud telah membuktikan itu. Dia bisa mengalahkan Goliat dengan ketapel dan batu. Allah memberikan roh yang membangkitkan, dikatakan dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Saya percaya ketika kita memiliki keberanian dan kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mendapat kemenangan. Saya percaya melalui firman Tuhan pada hari ini, kita akan diteguhkan, kita akan dikuatkan, dan kita akan memperoleh kemenangan. Hal yang terakhir, jika kita sungguh-sungguh mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan Yesus dan percaya sepenuhnya, maka setiap persoalan yang kita hadapi ada jalan keluar. Percayalah dan imanilah, Tuhan pasti memberikan kekuatan kepada kita untuk menghadapi penyakit virus corona. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Saya percaya kita semua siap menghadapi virus corona karena firman Tuhan mengatakan, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Saya percaya jemaat Tuhan, Gereja Kami Injil Villa Mahkota Pesona dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan dan menguatkan kami. Kami serahkan seluruh jemaat Villa Mahkota ke dalam tangan-Mu Bapa, yang saat ini mengalami ketakutan tentang virus corona. Tapi firman-Mu telah menguatkan kami, karena kami percaya sekali-kali Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Dan kami terus berharap kepada Tuhan, dan Tuhan melindungi kami. Terima kasih atas firman-Mu ini Bapa. Tuhan Yesus memberkati kami. Haleluya, amin.